Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah kolom atau ibadah rumah tangga sepekan ke depan pada saat ini kita akan mulaikan. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Di awal ibadah ini, marilah kita memuji Tuhan dengan Engkau sungguh baik. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita tunduk sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Kita lakukan kasih dari kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih
dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami umat-Mu memohon kepadamu, kuduskan dan layakkanlah untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti dan memampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan Alkitab di saat ini terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Dan pembacaan Alkitab ini pembacaan secara sinodal bagi semua warga GPID untuk ibadah kolom atau ibadah rumah tangga. Kejadian pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Mari ikuti pembacaan Alkitab ini. Saya akan membacanya dalam nama Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub.
Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena itulah sebabnya namanya disebutkan Edom." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukan hal yang baru lagi jika kita menjumpai dalam suatu keluarga ada kakak beradik yang hidupnya tidak rukun. Sebab banyak kita jumpai di sekitar kita keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak yang tidak rukun. Apalagi jika ada sesuatu hal yang memicu ketegangan dalam kehidupan kakak beradik itu atau saudara bersaudara. Kadangkala persoalan itu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah dan tidak memakan waktu yang panjang. Tetapi kali kita jumpai justru persoalan itu menjadi lebih pelik lagi dan susah untuk diselesaikan hingga membawa perseteruan berkepanjangan dalam kehidupan kakak beradik tersebut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pasti kita tidak menginginkan dalam kehidupan keluarga masing-masing kita menemukan hal yang seperti itu terjadi dan teralami dalam kehidupan anak-anak kita. Dan oleh karena itu penting di sini soal peran dan tanggung jawab dari orang tua untuk tidak tebang pilih dalam hal memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Sebab dalam bagian bacaan Alkitab kita di saat ini, ternyata dalam hal pemberian kasih sayang bagi kakak beradik Esau dan Yakub, diceritakan bahwa kedua orang tua mereka, yang satu lebih menaruh kasih kepada anak yang pertama, Ishak lebih menaruh kasih kepada anaknya Esau, sedangkan istrinya lebih menaruh kasih kepada anaknya yang yaitu Esau. Ini jelas menunjuk orang tua memainkan perannya, tidak benar-benar menjadikan kehidupan mereka sebagai teladan yang baik bagi kehidupan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih sayang satu terhadap yang lain, saling menghargai dan dapat hidup berdampingan dalam kerukunan, dalam kedamaian. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana kita menurunkan kepada anak-anak kita kehidupan yang hidup dan rukun dan damai, supaya anak-anak
kita kelak juga memelihara kehidupan rukun dan damai dalam kehidupan mereka. Apakah itu dalam ikatan kekeluargaan kakak beradik, tetapi itu juga akan mempengaruhi soal bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang lain yang ada di sekeliling mereka. Mereka akan pun menjadi orang penuh cinta kasih dalam menjalin relasi dengan orang lain yang ada di sekeliling mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, diceritakan lebih lanjut dalam bagian pembacaan Alkitab kita bahwa kedua kakak beradik ini, Esau dan Yakub, ternyata memiliki lifestyle, gaya hidup, kepribadian yang sangat-sangat berbeda. Sekalipun mereka adalah anak kembar, tetapi mereka memiliki kepribadian, gaya hidup yang bertolak belakang satu terhadap yang lain. Yang tua atau yang sulung, Esau, adalah seorang yang senang berburu dan suka tinggal di padang. Dan rupa-rupanya dia memiliki sifat yang suka menganggap enteng sesuatu atau tidak serius terhadap sesuatu hal yang dihadapinya. Sementara adiknya Yakub diceritakan memiliki kepribadian sebagai seorang yang lembut, suka tinggal di rumah, lebih senang membantu orang tuanya di dapur. Dan juga Yakub serius dalam hal menanggapi soal hak kesulungan, berbeda dengan kakaknya Esau. Saudara-saudara, sebenarnya perbedaan yang ada pada kedua kakak beradik ini adalah sebuah kekayaan yang bisa mereka pakai untuk bagaimana mereka bisa saling melengkapi satu terhadap yang lain. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi, perbedaan yang ada di antara mereka justru menjadi pemicu ketegangan satu terhadap yang lain dan berdampak juga dalam hubungan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita juga, keluarga-keluarga orang percaya, kita menjumpai banyak perbedaan di antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Dalam hubungan orang tua dan anak-anak juga, kita sering menemukan adanya perbedaan soal cara pandang, soal bagaimana bersikap, atau soal gaya hidup satu dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya dapat kita kelola untuk bagaimana kita bisa saling melengkapi satu terhadap yang lain. Karena itu jangan pandang perbedaan yang ada di antara kita itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan, yang hanya akan menciptakan masalah. Kita dapat mengelola masalah itu jika kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Kita dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan damai jika kita dapat mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persoalan yang terjadi di antara Esau dan Yakub awalnya dipicu oleh karena hak kesulungan yang memang merupakan hak dari Esau, karena dialah anak sulung daripada ayahnya Ishak. Dalam kehidupan orang Israel, hak kesulungan ini benar-benar suatu hal yang istimewa. Karena yang pertama, anak yang sulung ini, dia akan menjadi pemimpin dalam keluarga menggantikan ayahnya kelak. Itu berarti keputusan-keputusan itu nantinya
ada dan dipegang oleh anak yang sulung. Demikian juga soal harta atau warisan. Anak yang sulung akan memperoleh lebih, yakni 2 bagian dari warisan yang akan dibagikan kepada anak-anak dari keluarga tersebut. Ini keistimewaan dari anak sulung orang Israel. Dan semestinya Esau sebagai seorang anak kesulungan itu, dia dapat mempertahankan hak kesulungannya itu karena ini juga menyangkut soal bagaimana kehidupan masa depannya. Sangat-sangat disayangkan bahwa ternyata Esau memandang dengan ringan hak kesulungan yang diberikan kepadanya, hingga dia kemudian rela untuk mengganti hak kesulungannya itu dengan semangkok kacang merah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya berkat yang lebih yang diberikan kepada Esau adalah sesuatu hal yang patut untuk disyukurinya, sehingga dia akan bertanggung jawab terhadap hak istimewa yang diberikan kepadanya. Karena kesalahan yang dia buat, pada akhirnya hak kesulungan yang ada di tangannya atau yang menjadi miliknya harus berpindah tangan kepada adiknya, yakni Yakub. Hanya karena persoalan perut semata, Esau pada akhirnya harus kehilangan semuanya itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita orang yang percaya, kita diberikan hak-hak istimewa oleh Tuhan Allah. Selain kita ini sebagai warga kerajaan Allah, kita juga merupakan ahli waris kerajaan Allah. Dan keistimewaan-keistimewaan lainnya yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagaimana kita memanggil Dia dalam segala situasi kehidupan, dan kita dapat meminta pertolongan kepadanya dalam keadaan tersulit yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Hak-hak yang Tuhan berikan kepada kita semestinya kita terus bisa pertahankan. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kadangkala hanya oleh karena persoalan perut atau persoalan-persoalan duniawi, kita pada akhirnya harus kehilangan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Atau dengan kita lebih menaruh perhatian kepada hal-hal duniawi, pada akhirnya kita harus hidup untuk melayani hal-hal duniawi itu daripada kita hidup untuk melayani Tuhan. Sebagai orang yang percaya, ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk bagaimana kita hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita. Apa yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan kepada kita, pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah itu berupa jabatan, kedudukan, materi, talenta, dan lain sebagainya yang Tuhan karuniakan kepada kita. Pakai semuanya itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani kepentingan kita dan mencari pemuliaan bagi diri kita sendiri. Biarlah seluruh kehidupan kita arahkan itu sungguh-sungguh kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pertahankan apa yang telah kita miliki sebagai warisan iman
yang diberikan kepada kita, untuk nantinya juga kita turun alihkan kepada anak cucu kita, kepada generasi kita selanjutnya. Semoga Tuhan terus menolong kita. Amin. Kita sambut dengan melakukan firman pelita. Dan sebagai sulung pada jalanku, firman Tuhan menerangi kakiku, firman Tuhan terang pada jalanku. Tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai Tuhan yang telah kita dengar hari ini, serta ungkapan syukur kita kepada Allah atas segala berkat-berkat-Nya. Marilah kita membawa persembahan kita sambil kita melakukan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas semua berkat-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami membawa persembahan sebagai tanda syukur kepadamu. Kuduskanlah ya Allah, dan berkatilah persembahan kami, agar dapat dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali akan membawa permohonan doa kita kepada Tuhan Allah. Karena itu, segala apa yang menjadi harapan kerinduan kita, biar semuanya itu kita ungkapkan dalam doa pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Baik dan Mu. Engkau memelihara kami sampai dengan saat ini. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat ini Kau perkenankan kami untuk kembali bersekutu bersama dengan Engkau. Sungguh-sungguh kami menikmati
persekutuan dekat dengan-Mu Tuhan, yang olehnya kami dapat mengalami sukacita, kedamaian, ketenangan hidup. Firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, tapi sekaligus mengajarkan kami akan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai iman, untuk bagaimana kami praktekkan dalam hidup setiap harinya. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar oleh terang firman Tuhan, Kau akan terus pakai kami untuk melakukan segala apa yang dikehendaki oleh-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami selalu mau membangun hubungan yang baik dengan siapapun juga, tidak hanya dalam lingkup keluarga kami saja. Dalam ikatan cinta kasih, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam perjumpaan hidup kami satu terhadap yang lain. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati keluarga masing-masing kami dengan hidup rukun dan damai. Memberkati usaha dan kerja kami, sehingga daripadanya kami akan beroleh berkat-berkat Tuhan yang memenuhkan kebutuhan hidup kami. Berkati kehidupan anak cucu kami, untuk mereka kiranya boleh meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan. Engkau juga yang kiranya akan terus berkenan untuk merancangkan kepada kami rancangan-Mu yang indah bagi kehidupan hari ini, tapi juga untuk hari esok kami. Kami sungguh-sungguh mau menyerahkan kehidupan kami ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu lepas daripada Engkau sesungguhnya kami ini tidak berdaya. Kami mohon Tuhan, Engkau kiranya juga ya akan terus menolong kami ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit yang membuat kami bergumul. Berikanlah kiranya kekuatan iman untuk kami menjalani semuanya itu dengan tetap memandang kepada Tuhan dalam pengharapan. Sebab pastinya Engkau selalu mau menyediakan solusi yang terbaik, bahkan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalani semuanya itu. Kiranya kami akan terus diajar untuk memandang setiap pengalaman hidup yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan sekalipun sebagai bagian dari proses pendewasaan bagi iman kami, supaya kami semakin melekat kepadamu Tuhan, semakin kami menaruh kecintaan kami kepadamu, sehingga sulit sesukar apapun keadaan hidup yang kami alami, kami tidak akan kehilangan pengharapan, bahkan juga kehilangan iman kepada Tuhan. Di situasi kami masih menghadapi pandemi COVID-19, kami terus menaruh harap bahwa Tuhan akan melalukan wabah ini dari tengah-tengah dunia ini. Beri pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Jangan sampai kami terpapar dengan virus ini. Saudara-saudara kami yang saat ini menjalani perawatan oleh karena terpapar virus ini, Tuhan menolong mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka lewat upaya medis yang mereka jalani. Mereka juga yang harus kehilangan anggota keluarga oleh karena virus ini, hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan. Saudara-saudara kami tenaga kesehatan, dokter perawat, bahkan juga para relawan yang berjuang demi penanganan COVID-19 ini, Tuhan kuatkan. Beri juga kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab bagi kemanusiaan. Bukanlah hal yang mudah untuk mereka jalani, tapi kami percaya dengan pertolongan daripada Tuhan mereka akan dimampukan untuk itu.
Tuhan menyediakan kiranya obat-obatan, bahkan juga peralatan medis yang memadai demi penanganan COVID-19 ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Upaya-upaya gereja juga untuk bagaimana terus mendampingi warga gereja, tetapi juga bagaimana peran gereja di tengah kehidupan masyarakat luas. Kiranya gereja Tuhan tetap hadir untuk membawa damai sejahtera, jadi kesaksian yang hidup bagi orang lain yang ada di sekeliling kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus menopang pelayanan gereja-Mu, supaya gereja Tuhan boleh terus giat dalam pekerjaan pelayanan sekalipun dibatasi oleh karena situasi yang sementara kami hadapi sekarang ini. Kami tidak akan kehilangan semangat kami untuk bagaimana kami terus mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Berdoa kami untuk pemerintah bangsa negara kami. Karuniakan juga kearifan kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Biar setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan banyak orang, kepentingan masyarakat luas. Karuniakan bangsa kami Tuhan kehidupan yang adil makmur, hidup dalam perdamaian, dalam segala perbedaan yang kami jumpai. Kami terus mempercayakan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Jadilah kehendak-Mu bagi kami Tuhan, sebab itulah yang terbaik bagi kami. Persembahan yang kami kumpulkan, kami percaya sungguh-sungguh akan menopang pekerjaan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan tetap pelihara kami ya Tuhan dalam lingkup berkat-berkat-Mu sepanjang hari-hari hidup kami. Semua yang terlibat dalam merekam ibadah rumah tangga saat ini, Tuhan kiranya akan menolong, memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Ini doa permohonan kami kepadamu. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah ini, diundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita lakukan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera, serta lakukanlah firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sudah toh?